sehingga kita boleh melaksanakan beberapa kegiatan yang kita sudah laksanakan. Marilah kita mempersiapkan hati kita dan pikiran kita. Kita akan masuk dalam ibadah Sabtu Sunyi pada malam hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri.
Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih Kristus kiranya menyertai kamu dalam ibadah ini. Menyertaimu juga. Ampun dosa dan kesalahan. Jemaat yang terkasih, tidak ada seorang pun yang sempurna. Karena itu, mari kita merenungi ketidaksempurnaan yang dimana kita juga seringkali tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Melalui Sabtu Sunyi saat ini, marilah kita masing-masing memeriksa diri dengan rendah hati, mengakui dosa di hadapan Tuhan. Kekasih Kristus, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darahnya, yaitu pengampunan atas pelanggaran, menurut kekayaan anugerah yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian.
dengarkanlah petunjuk hidup baru. Karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang, ia bertunas kembali dan tunasnya tidak berhenti bertunas. Dalam Mazmur nomor 31 ayat 1 19. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam bermazmur, kita baca secara berbalasan dari Mazmur 31 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-19. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, segeralah melepaskan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring orang. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membenci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu. Dan tidak menyerahkan aku kepada tangan musuh. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesat. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun hidup umurku dalam keluh kesah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati. Sebab aku mendengar banyak orang yang berbisik-bisik. Ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu. Biarlah orang-orang fasik mendapat malu. Biarlah bibir dusta menjadi keluh. Jangan kekalahan dan penghinaan. Ibadah kepandungan.
saatnya kita akan mempersiapkan persembahan syukur kita yang mendasari persembahan kita pada malam hari ini terambil dari Mazmur 31 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-9. Aku hendak bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah mengetahui kesesakan jiwaku. Engkau tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Amin firman Tuhan. Mengiringi persembahan syukur kita pada malam hari ini, diiringin oleh persembahan pujian dari sektor Perum. Waktu dan tempat silakan.
Mari kita bawa persembahan syukur kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, Bapa yang Maha Kasih, Bapa pemilik kehidupan kami bersyukur sehingga kami mempergunakan seturut dengan kehendak Tuhan. Terimalah persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita sama-sama meminta pertolongan Roh Kudus yang menyertai dalam pembacaan dan juga perenungan firman Tuhan. Mari dengan cara berdoa. Kalau firman-Mu akan kami baca dan renungkan, kiranya Roh Kudus yang menyertai kami dengan menganugerahkan hikmat, pengertian, serta kemauan untuk kami melakukannya. Di tengah Sabtu sunyi ini pun, kebenaran firman Tuhan boleh mencahayai hati pikiran kami untuk lebih mengenal Tuhan Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Berkati pembacaan dan perenungan ini, dari kami yang tidak layak dan tidak pantas mendapatkan kebenaran, namun karena darah Kristus kami dibenarkan. Demi kemuliaan-Nya kami memohon. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan pertama kita pada malam hari ini terambil dari Ayub 14 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-17. Di bawah perikop setelah mati tidak ada harapan lagi. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Masakan engkau menunjukkan pandangmu kepada orang seperti itu dan membawanya ke hadapanmu untuk diadili? Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jika hari-harinya sudah pasti, jumlah bulannya sudah tentu padamu, dan batas-batasnya sudah kau tetapkan, sehingga tidak dapat dilangkahinya, hendaklah kau alihkan pandangmu darinya, dan biarlah ia beristirahat, sehingga ia dapat menikmati harinya seperti buruh upahan.
Sesungguhnya masih ada harapan bagi pohon. Jika ditebang, ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Meskipun akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tunggulnya mati di dalam debu, bersemilah ia setelah diciumnya air dan mengeluarkan ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, tak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik dan sungai surut lalu menjadi kering, demikianlah manusia berbaring dan tidak bangkit lagi. Sampai langit lenyap, mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Ah, kiranya Engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati. Melindungi aku sampai murka-Mu surut. Juga menetapkan waktu bagiku dan mengingat aku. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Aku akan berharap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba kelepasanku. Engkau akan memanggil dan aku pun akan menyahut. Engkau akan rindu kepada buatan tanganmu. Sungguh pun engkau menghitung langkahku. Engkau tidak akan memperhatikan dosaku. Pelanggaranku akan termeterai dalam pundi-pundi dan kesalahanku akan kau tutupi rapat-rapat. Amin. Pembacaan yang kedua terdapat dalam 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 11. Jadi, karena Kristus telah menderita secara badani, kamu pun harus juga mempersajatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena siapa yang telah menderita secara badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang tersisa dalam hidup ini, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan apa yang suka dilakukan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam berbagai hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut menceburkan diri bersama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnahkan. Namun mereka harus memberi pertanggungjawaban kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan waspadalah, supaya kamu dapat berdoa. Yang terutama, kasihilah sungguh akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain tanpa bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengelola yang baik dari berbagai anugerah Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani,
baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu melalui Yesus Kristus. Dialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat diundang berdiri, kita akan membaca dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 38 sampai 42. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus dikuburkan. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Ia murid Yesus tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada para penguasa Yahudi. Pilatus mengabulkan permintaannya itu. Lalu datanglah ia menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang pada malam hari kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 30 kg beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengafaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedangkan kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus di situ. Demikian sabda. Jemaat silakan duduk. Selamat malam, Shalom. Puji syukur kalau kita kemarin sudah juga melalui hari Jumat Agung, hari di mana kita selalu mengingat dan merayakan hayati kematian Kristus Yesus, Anak Allah yang benar. Dan kalau saat ini kita bersama-sama memasuki Sabtu Sunyi, apa maknanya saat mula-mula setelah kejadian Kristus Yesus mati dan para murid-murid terpencar keluar sana sini. Kalaupun kita datang dari Tangerang, datang ke tempat ini, berkumpul bersama-sama, ingin menikmati Sabtu Sunyi, sesunyi apa yang kita harapkan. Tidak banyak ada orang yang bisa menikmati sunyi, karena hiruk pikuk dunia begitu bising, sehingga kita terbiasa dengan kebisingan. Dan di dalam kebisingan itu pun, kita seringkali juga menginginkan, merindukan keheningan. Saya mempersiapkan suatu puisi untuk menyambut Sabtu Sunyi ini. Sabtu Sunyi, saat iman harus berdiri tanpa jawaban yang berbunyi. Saat Yesus mendekam dalam kubur sepi. Saat murid terpencar, digerogoti rasa nyeri. Kegelapan hati pikiran terselimuti keraguan yang menghantui. Tiada mujizat yang terjadi. Tiada suara sang ilahi. Hanya kegundahan yang bersuara nyaring tak henti-henti. Langit kelabu tanpa janji berseri. Angin pun enggan bernyanyi. Tanah dia menahan ratapan bumi. Segalanya menangis. Meski tanpa apa yang harus dilakukan.
Inilah saat iman diuji, harapan dimaknai arti akan janji kasih ilahi tergenapi tanpa manusia sadar. Kesetiaan sedang terjadi mati. Dalam diam yang tidak menyingkapkan apa-apa, dalam hening yang menyesakkan dada, ada Allah Bapa yang tidak pernah lelah menjaga. Hari panjang tapi suci. Iman sejati harus berdiri sekalipun goyah menanti fajar pagi. Pada akhirnya nanti datang terang abadi, menghadirkan kebaruan yang belum pernah terjadi. Nyalakan semangat hati, mengabarkan Injil hidup dalam kemuliaan Allah. Saudara Tuhan, waktu merenungkan satu sunyi di saat para murid terpencar, saat dua orang Yesus Arimatea dan juga Nikodemus menguburkan. Sebenarnya dalam minggu itu adalah minggu Paskah, di mana pada saat Tuhan Yesus juga memecah roti dan minum anggur bersama murid-muridnya, itu adalah hari pertama Paskahnya orang Yahudi, di mana orang-orang Yahudi sebenarnya datang berbagai tempat untuk ke Yerusalem merayakan Paskah orang Yahudi. Tetapi justru di dalam kemeriahan Paskah orang Yahudi terjadi tragedi. Seringkali memang kita hidup di tengah dunia yang banyak hiruk pikuk sedemikian rupa, tapi sebenarnya ada kekelaman yang terjadi. Mari kita coba telusuri apa yang sedang dialami sebenarnya. Sama seperti Ayub yang bacaan kita dalam Ayub pasal 14. Di awal-awal kita melihat bahwa kehidupan yang begitu luar biasa. Mereka menikmati kekayaan Ayub miliki anak-anaknya juga. Kita kan tahu bahwa di tingkat surgawi itu ada konspirasi yang menyebabkan akhirnya keluarga Ayub, bahkan Ayub sendiri menderita. Dan anak-anak yang mati semua. Wah, ini tragedi yang mungkin setiap kita nggak mau. Kita mengharapkan sesuatu yang kok bisa menyenangkan hidup kita semua. Jadi waktu murid-murid terpencar, mereka semua kecewa sebenarnya dalam hati. Bahkan juga ada usaha dari beberapa murid untuk menolong Yesus saat ditangkap. Tapi kenapa Yesus kok rela? Padahal ada satu perbuatan-perbuatan banyak yang Tuhan lakukan bagi orang-orang Yahudi ataupun Taurat atau Farisi yang lain yang tidak suka dengan Yesus. Berani melawannya. Bahkan dengan terang-terangan berani berdebat. Tapi sekarang kok murid-murid berpikir, ada apa dengan Tuhan kita? Beberapa hari sebelumnya di Minggu Palma pun ada hiruk-pikuk yang mengagungkan Yesus sebagai Raja yang dijanjikan, Mesias yang hadir membawa perubahan bagi Israel. Wah, ini harapan mendekat sekali. Kenapa tiba-tiba? Sehingga mereka semua bersembunyi. Tapi di saat mereka murid-murid bersembunyi, justru ada yang muncul. Sama seperti Ayub waktu saat dia tersendiri, bersedih, meratapi penderitaannya yang begitu luar biasa dan bertubi-tubi. Datang kawan-kawannya. Biasanya mungkin kalau kita yang sudah lanjut usia atau apa begitu ya, tiba-tiba ada datang lama, ini ada apa nih teman lama datang? Ada mau apa? Tapi ini bukan mau meminta sesuatu. Tapi meratapi, teman-teman Ayub meratapi, diam beberapa hari. Seolah-olah ingin mengalami seperti apa yang Ayub alami. Namun tidak tahan juga. Nah, dalam pembacaan Ayub yang tadi kita pun itu adalah pembelaan Ayub kepada Allah. Berseru kepada Allah, ada apa ini Tuhan? Jadi murid-murid juga dipikirkannya seperti itu, dipikirannya seperti itu. Kenapa Tuhan kita seperti itu? Kita tidak tahu juga dalam pergumulan kita masing-masing Bapak Ibu.
yang sedang kita gumulkan sebenarnya. Mempertanyakan Tuhan. Di tengah semuanya pada sendiri dan masing-masing menyibukkan diri, ada dua orang yang berani. Bahkan Injil Yohanes menuliskan keterangan bahwa Yusuf dari Arimatea sebenarnya murid yang tidak terang-terangan karena takut oleh karena orang Yahudi. Tapi sekarang muncul ke permukaan. Mengapa? Atau apa alasannya Yusuf berani untuk ambil tindakan seperti itu? Dan segera setelah terang mulai hadir, ada kegelapan 3 jam, dari jam 12 ke jam 3, Yesus mengatakan selesai, mati, anak dalam waktu yang singkat, tadi kita baca dalam Injil Yohanes, mau masuk Sabat. Sabat itu jam 6 sore dimulainya bagi orang Yahudi, waktunya beda dengan kita. Jadi segera mungkin diturunkan, Tuhan Yesus dibantu dengan beberapa orang untuk bisa menurunkan, dan Nikodemus pun datang, tidak janjian. Mungkin saat itu juga mereka ketemu, ternyata kita juga murid dengan dia. Dan ini sebenarnya tanpa mereka sadari sedang menggenapkan perbuatan yang disebutkan dalam perjanjian lama, khususnya dalam Yesaya pasal 53 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan dalam Yesaya 53 ayat 9. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, tetapi dalam matinya ia di antara orang-orang kaya. Sebab ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sekalipun kita tidak mengerti apa yang kita lakukan, tapi ada Allah yang tetap bekerja. Ada Allah yang masih tetap terus berkarya tanpa kita sadari. Dan ini penggenapan dari nubuatan tentang Mesias yang harus mati. Murid-murid dan banyak orang pun tidak mengerti. Jangan-jangan kita juga. Setidaknya di dalam kematian Yesus ini ada 8 nubuatan yang digenapi. Bahkan perkataan salib pun itu adalah penggenapan daripada nubuatan. Seringkali kita semua tidak mau menunjukkan kekristenan kita di tengah dunia karena mungkin seperti Yusuf Arimatea, takut. Kenapa takut? Karena mungkin reputasi. Entah itu reputasi sosial, politik, akademik, ekonomi, dan seterusnya. Atau karena mungkin punya keterikatan dalam satu organisasi, komunitas. Barangkali dengan komunitas Meja Toraja. Dua orang tua mertua saya itu Meja Toraja, kami punya komunitas keluarga Toraja, Bogor, begitu. Kadang-kadang sudah ada WA, datang, kita mau datang bagaimana orang Toraja bisa datang. Mungkin itu karena takut atas omongan orang, dan demi semata-mata keamanan pribadi barangkali, supaya bisa melangsungkan hidup, kita akhirnya berkompromi. Tapi sekali lagi, Yusuf Arimatea berani menembus batas pada saatnya itu tepat untuk bisa mengudurkan sebagai satu dedikasi tinggi. Barangkali juga sama seperti kita, banyak orang Kristen yang percaya secara pribadi namun takut menyatakan iman di tempat kerja, di media sosial barangkali. Juga anak-anak muda punya akun Instagram pun, punya akun yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Mungkin kita akhirnya dulu supaya bisa bermain area-area yang nakal. Dan inilah sebenarnya juga satu refleksi teguran buat kita di tengah dunia yang berdosa. Ada anak Allah yang harus mati.
menarik di dalam Injil Yohanes disebutkan di ayat 41, ada taman, dan di taman itu ada kubur yang baru. Kalau Bapak Ibu menyimak dengan baik-baik, kenapa Rasul Yohanes menuliskan kata baru dan tidak ada di Injil yang lain? Kalaupun ada, tapi spesifik sekali, taman, dan taman itu ada kubur yang baru. Artinya di dalamnya tidak ada mayat atau kuburan yang umum, sehingga hanya benar-benar satu orang saja, satu mayat saja, Yesus Kristus. Dan ini ada hubungannya dengan besok hari kebangkitan. Karena yang bangkit dan dijagai penjaga itu cuma satu mayat, tidak banyak. Spesifik mengenai satu mayat dan satu yang bangkit, Yesus Kristus. Lihat, itu satu pengaturan Allah yang tidak disadari manusia. Kita mungkin punya pikiran untuk bisa menentukan A, B, C, rencana A, rencana B, kalau B gagal ke C, C gagal, D berikutnya. Mungkin orang tua merencanakan tentang anak-anaknya ke depan seperti apa. Justru di sana ada karya Tuhan yang sedang bekerja. Sekali lagi, apa yang sedang kita hayati tentang kematian sampai kebangkitan sepenuhnya sedang menggenapkan janji Allah keselamatan bagi manusia. Jadi Allah tidak mencari dan menyenangi kegiatan religius, melainkan justru hati yang hancur, yang menyembah dan terus mencari wajah. Karena murid-murid termasuk juga Yusuf Arimatea dan Nikodemus sedang mencari jawaban, Tadi dalam puisi tuliskan, mencari dan menguji iman untuk menemukan bukti, tapi tidak tahu apa yang dilakukan. Dan semuanya besar buat otak. Pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan dalam satu ini? Atau dalam penderitaan kayu pun, ini satu sisi cuma satu arah, tapi dalam kayu penderitaan yang begitu panjang, sunyi, tidak pasti. Itu kan juga. Apakah ada saat di mana satu keadaan yang kita alami, kita berdoa kepada Tuhan? Oh Tuhan tidak jawab. Atau kita mengatakan begini, yang saya tahu itu Tuhan pasti bisa berbuat ini, tapi kenapa tidak terjadi di dalam hidupku? Lebih menyakitkannya lagi, kalau mendengar ada orang lain memberi kesaksian yang mirip-mirip dengan apa yang kita alami, kok Tuhan jawab, sedangkan aku tidak. Kalau bagi anak muda itu dan sakitnya di dada, nembus itu sampai tubuh-tubuhnya. Kok bisa begitu sih Tuhan? Kenapa aku tidak? Mulai netting negatif thinking. Jangan-jangan ada dosa. Jangan-jangan aku memang tidak diberkati. Jangan-jangan memang aku bukan orang pilihan. Wah, terus berpikir bukan apa. Itu barangkali yang menjadi bagian hidup kita yang belum terselesaikan. Nanti Bapak Ibu akan berdiskusi dalam kelompok 2 baris atau mungkin kelompok 3. Itu akan mempertanyakan, menyelidiki dalam hati. Apakah ada masa di mana saya mengalami satu penderitaan yang luar biasa saya alami, mungkin tidak seluar biasa Ayub, yang Alkitab sudah dicatat, tidak akan ada lagi yang sehebat Ayub alami. Untuk manusia, tapi ada yang lebih daripada Ayub yang manusia alami. Sehingga pada saat kita alami itu, apa sih pergumulan kita? Bahkan mungkin saat ini pun dalam proses pelarian, di dalam kesunyian hati dan kekeringan iman,
dalam pelarian. Walaupun mungkin religiusnya datang ke gereja, nyanyi pujian ikut, mungkin anggota paduan suara. Saya tidak menyebutkan paduan suara yang hadir. Atau mungkin kita yang rajin berdoa, ada komunitas doa, persekutuan doa, tapi kita sebenarnya sedang lari dari kenyataan, mempertanyakan Tuhan. Nah, pada saat kita mengalami itu, sebenarnya apa yang kita pikirkan tentang Tuhan? Sekenal apa kita kenal Tuhan? Apakah ada satu bentrokan atau perselisihan yang terjadi? Sehingga kita akhirnya tidak mengenal Tuhan sama sekali. Yang satu sunyi itulah yang dialami para murid. Harapan mungkin buntu. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa para murid yang tiap-tiap hari atau setidaknya lebih sering mengikuti pengajaran Tuhan Yesus, bahkan traveling kemana-mana, kok nggak masuk ya di otak? Kok nggak inget ya? Kita jangan nyalahkan para murid, mungkin kita jauh lebih buruk daripada murid. Merasa kita pintar, merasa kita ngerti. Belum kita alami saja kejadian yang mungkin menusuk, bahkan merendahkan harga diri kita, rontok kita semua, ngeri bukan? Saya pernah diskusi sama istri saya. Itu waktu kami baru menikah. Biasa di keluarga Katolik saya dari Bogor, juga budaya itu campur-campur Sunda ada, Tionghoa ada, nggak jelas nggak karuan gitu ya. Nah itu raja kasih tahu, wah punya anak seperti ini serupa. Nanti kalau kita punya anak kita fisik seperti apa? Siap? Karena kita sedang membahas satu film itu dinarasikan dari seminari di mana kami kuliah juga. Itu mempersiapkan kita siap tidak. Kita Tuhan mengatakan kalau Tuhan izinkan terjadi di keluarga kita, berarti kita sudah disiapkan Tuhan. Kalau kita mendasari iman seperti itu. Tapi saya mengatakan, jujur kita siap gak sih? Enggak. Itu waktu awal, anak pertama lahir, puji Tuhan, aman. 5 tahun kemudian anak kedua lahir, aman, puji Tuhan. Sampai pernah saya mengalami satu mimpi, sampai saya bisa bangun kayak orang mau marah, mau mukul orang. Kenapa? Dalam mimpi itu anak perempuan saya itu dihajar orang atau dipukul orang, anak kecelakaan, mati. Wah, saya hajar bisa-bisa tuh orang. Saya bilang, itu kok saya ya? Saya kenal diri loh. Gimana Tuhan? Saya bilang, ini ngeri belum terjadi. Tapi saya nggak tahu. Saya tidak mendasarkan apa yang saya tahu. Sehingga saya ingin mencoba bersama-sama dengan para murid menempatkan diri. Saya tidak berani bisa berdiri mengatakan ini aku Tuhan. Petrus pun mengatakan begitu. Kemanapun kau pergi, aku tidak akan meninggalkan engkau. Sekalipun aku harus mati. Sebelum Yesus mati aja dia sudah pergi. Satu sunyi ada momen saat kita betul-betul menyadari akan itu. Kalau ada Yesus Kristus yang berani berkorban, yang sebenarnya harapan kita sepenuhnya ada di dalam Kristus, namun Kristus mati, bahkan tidak bersuara. Yang menarik di pembacaan Ayub yang tadi kita dengarkan atau baca bersama di pasal 14 ayat yang ke-15. Bapak Ibu bisa membukanya kembali. Ayub pasal 14 ayat yang ke-15. Pada saat dikatakan ayat 14, kalau manusia mati dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Itu pikiran zaman dulu, belum tentu ada orang mati lalu bangkit lagi, nggak ada gambarannya. Hanya angan-angan, jadi belum tahu. Bahkan dibandingkan kalau pohon aja mati ditebang itu masih bisa hidup gitu. Ada harapan, manusia nggak ada yang tahu. Tapi lihat pernyataan Ayub di ayat 15.
maka engkau, bukan engkau itu bisa, akan memanggil dan aku pun akan menyahut. Engkau akan rindu kepada buah tantanganmu. Siapa buah tantangan? Yang pertama, daripada Allah. Manusia dan binatang. Manusia inilah. Ini bagaimana kita bisa mengerti Sabtu Sunyi ini untuk benar-benar iman kita boleh diteguhkan. Menanti fajar pagi di mana Kristus itu menyatakan kemenangan utuh sempurnanya. Yang pertama, kelepasan yang dinanti dalam penderitaan. Kelepasan yang dinanti dalam penderitaan di dalam menurut Ayub tadi yang kita baca dari ayat 1 sampai 17 pasal 14. Ada kesulitan memang akan kita alami di tengah dunia yang tertutup dengan dosa itu. Pasti. Sekalipun kita akan rayakan besok kebangkitan Kristus. Seperti tema kita sebenarnya kan, sampai tiba kelepasanku. Saya tambahkan, nanti kalau pendeta kita saya tambahkan keterangan lain. Sampai tiba kelepasanku, meskipun menderita terus. Sebagai mahasiswa, sampai tiba kelulusanku, walaupun belajar masih mesot-mesot atau ngulang-ngulang mata kuliah. IPK tidak memenuhi syarat untuk bisa lulus profesi ataupun apa. Gimana? Saya tidak membuatkan. Tapi mari kita lihat, sampai tiba kelepasanku, penderitaan akan silih berganti. Tetapi biarlah di tengah penderitaan, keputusasaan, kita harus beriman kepada Ayub. Seperti Ayub kepada Allah. Dia tidak sepenuhnya menyerah. Bahkan dia dengan iman mengatakan, jikalau engkau memanggil, maka aku akan menjawab. Harapan ada karena ia yakini ada intervensi Allah. Ada campur tangan Allah yang tidak dilihat. Sama seperti tadi, waktu Yusuf menurunkan, Arimatea menurunkan mayat Yesus, Nikodemus juga melakukannya. Karena itu ada intervensi Allah, menggenapkan janji Allah. Yang utama bukan tentang hidup kita bahagia. Yang mau menikah ataupun yang sudah menikah, bukan mencapai hidup yang mawaddah warahmah dan syahid. Tapi hidup kita yang mencerminkan perbuatan Allah yang nyata. Bukankah konteks Toraja juga akrab dengan kematian, dengan segala banyak bentuk spiritualnya? Itu kan juga memaknai akan kerinduan, akan kelepasan yang dalam satu saat nanti. Maka kita menaruh di dalam budaya atau di dalam kebenaran Injil yang nyata dalam Kristus, bahwa dia akan menyambut datang. Karena belum ada yang dibangkitkan. Kalaupun ada kisah orang mati dibangkitkan oleh Yesus, ataupun para nabi, ataupun juga Petrus dan Paulus, itu karena memang kuasa Allah yang bekerja. Tapi semua manusia yang dibangkitkan itu mati lagi. Dan Yesus yang bangkit dan tidak akan mati lagi. Dan kebangkitan kita itulah yang sama seperti Kristus. Itu yang kita baca tadi dalam 1 Korintus. Jadi kelepasan yang dinanti dalam penderitaan, beriman seperti Ayub. Yang kedua, kesunyian atau keheningan suara Allah bukan berarti ketiadaan iman. Iman itulah yang harus diuji sejauh mana. Sabtu Sunyi adalah momen untuk kita menembus batas yang tadinya mungkin kita takut, sama seperti Yusuf dan Nikodemus yang biasa bergerak diam-diam, tapi muncul ke permukaan, bahkan bisa masuk ke dalam pimpinan yang tertinggi yang hanya bisa memutuskan kubur Yesus, mayat Yesus turunkan atau tidak. Dan tradisinya orang Romawi menyalibkan orang itu sampai busuk,
sehingga rangka dan jatuh sendiri itu main ngomong. Sekalipun dalam pengakuan iman rasuli kita mengatakan di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, kita mungkin pikiran negatif. Tapi setidaknya dalam bacaan kita dalam Injil Yohanes, ada tempat satu keyakinan Pontius Pilatus tulis ini orang benar. Makanya saat Yusuf Arimatea minta meninggalkan, dia setuju. Dan diminta ada kubur kosong, dia setuju. Kita harusnya jauh dari angka itu. Jadi kesunyian bukanlah ketiadaan iman, justru ada iman yang sedang bertumbuh. Bahkan iman yang bisa menembus batas. Jadi pertanyaan yang kedua nanti didiskusikan. Apakah kita bisa sama seperti Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus untuk bertindak seperti mereka? Batasan apa yang seringkali kita alami sehingga membuat kita tidak mau bergerak? Mungkin kita mengatakan, aduh sorry saya gak bisa ambil bagian pelayanan, kenapa? Gak bisa kan? Bisanya cuma di kamar mandi. Aduh maaf, saya tidak bisa berbagian dalam pelayanan, kenapa? Nantinya kita keluar. Oh saya tidak bisa mengambil posisi itu, kenapa? Nggak cukup pintar. Dan seterusnya. Tapi harus dilalui dengan pergumulan. Sehingga pada saat kita hari ini adalah Yusuf atau Nikodemus, kira-kira tindakan apa yang bisa kita lakukan sebagai wujud kasih dan hormat pada Kristus? Karena Kristus tidak mati, Kristus itu bangkit dan sudah ada di surga dan dia akan datang kembali. Sehingga apa yang kita lakukan? Mau tahu apa yang kita harus lakukan? Baca Petrus pasal 1. Jadi poin ketiga adalah mari kita mengisi kesunyian dengan kasih dan pelayanan seperti yang dituliskan panjang dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 11. Memang sunyi kehidupan akan kita alami, tapi jangan berdiam pasif. Jadilah pendoa. Ada mungkin nggak bisa datang, walaupun tidak datang, tapi berbagianlah dalam doa. Karena ada seorang profesor kampus yang tiap hari sehari kirim ayat, kutipan ayat, nggak ada renungan, sehari 2 kali. Luar biasa. Usia sekitar 20. Dan tahun lalu saya minta izin, Prof, boleh saya izin juga sharing juga dengan jemaat. Oh semangat sekali, dengan semangat hati. Bisa kirim balasan, tapi sehari sekali. Beliau sehari 2 kali sampai hari ini. Masih punya semangat, setidaknya hal yang kecil. Apa susahnya kirim ayat? Yang kita berpikir, oh harus ada renungan nih kali, oh teologinya benar atau tidak. Kirim ayat. Bahkan ada saat ayat itu pernah menguatkan saya di tengah kondisi saya sedang mengalami sakit kita. Di waktu perenungan malam, tengah malam, kirim sore. Banyak dengan terima kasih Tuhan. Itu dari ratusan ayat yang beliau kirim. Hari ini bersuara jelas sekali. Keras sekali. Jadi, tindakan kecil sederhana untuk menunjukkan kasih. Seperti yang kita baca dalam 1 Petrus 4. Jadi dalam budaya Toraja atau di dalam budaya populer yang kita hidupi saat ini, bicara kebersamaan bersama-sama. 1 Petrus pasal 4 bicara kebersamaan, bukan seorang. Terus budaya Toraja Kausang apakah benar bacanya begitu? Mendorong kebersamaan, tolong menolong, itu yang menjadi satu gambaran. Bukan para murid yang pergi sendiri masing-masing bersendiri. Karena semua diliputi dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak menemukan jawaban. Yang saya pelajari adalah biarkan pertanyaan itu terus muncul menjadi pertanyaan tanpa kita mengharapkan jawaban.
Karena jawaban yang pasti sudah ada. Kristus bangkit. Dan kita pun akan bangkit bersama. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dalam keningan Sabtu sunyi memang terasa Allah tidak ada, tapi Ia tidak tidur. Dia sedang menata kebangkitan. Saat ini pun Ia tidak duduk diam. Dia sedang menata kedatangan yang kedua kali. Yang pasti. Makanya kita dipanggil saat ini untuk tetap berharap seperti iman Ayub, untuk bisa menghormati Kristus seperti Yusuf dan Nikodemus, bahkan mengisi waktu dengan kasih dan pelayanan seperti nasihat Petrus. Maukah kita tetap setia? Dalam suasana hening dan tidak pasti sampai tiba kelepasan kehidupan. Firman Tuhan yang boleh kita berikan bersama. Bapak Ibu, dengan dua baris dalam waktu 30 menit boleh sharing, terbuka pergumulan dalam pikiran. Hanya momen saatnya dua kita untuk memuji Tuhan. Silakan Bapak Ibu. Nanti ditutup dalam doa kelompok. Nanti saya akan panggil kembali berdoa syafaat. Silakan Bapak Ibu bisa memutar kursi, duduk lebih rapat supaya bisa mendengar sharing untuk menjawab dua pertanyaan diskusi kita.
untuk berdoa bersyafaat bersama-sama. Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih, mari kita sama-sama dengan hening. Kita akan berdoa bersyafaat. Mari Bapak Ibu, kita bersehati di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur Kau di dalam momen Sabtu Sunyi ini Kau boleh berbicara kepada kami melalui firman-Mu yang kami boleh baca dan renungkan. Kau yang mengenal akan isi hati kami masing-masing secara pribadi. Pergumulan demi pergumulan yang kami jalani yang tidak henti untuk kami selesaikan dengan kekuatan kami sendiri. Oleh karenanya Tuhan, kami membutuhkan pertolongan-Mu, meneguhkan iman kami. Iman yang kecil ini pun Kau hargai untuk kami bisa kami andalkan, karena kami mendasarkannya di dalam Kristus Yesus yang mati dan bangkit di kami. Oleh karena itu Tuhan, dari setiap kami yang hadir saat ini, opa, oma, papa, mama, saudara-saudara, baik yang sudah juga berkeluarga, maupun yang juga masih sendiri, ada yang masih sekolah, ada yang masih kuliah, ada yang bekerja.
setiap kami membawa pergumulan kami yang tidak bisa kami ungkapkan begitu detail karena kegelisahan hati kami, Tuhan. Karena kami mau mendengar suara seruan kami kepada Tuhan yang menolong kami. Itulah harapan yang satu-satunya kami bisa pegang pada Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah tertidur. Kami yakin bersama dengan komunitas Jemaat Gereja Toraja Jemaat Tangerang itu, Kau boleh memberkati setiap pelayanan-pelayanan yang kau boleh ada. Kau boleh memberkati Bapak Pendeta, Kau memberkati para penatua, diaken, seluruh jemaat. Kau memberkati para pelayan, para aktivis, para jemaat. Juga dalam sekolah minggu dari generasi yang masih muda itu pun boleh dibangunkan kebenaran firman, diperkenalkan tentang Kristus Yesus, Allah yang hidup, yang menyelamatkan kehidupan mereka, sehingga gereja ini pun menjadi saksi yang benar. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja di Indonesia dalam menggenapkan Injil. Boleh ada yang di kota, bahkan sampai ke pelosok negeri. Dan gereja ini pun menjadi satu lentera yang nyata bagi bangsa yang banyak sekali orang-orang juga masih membutuhkan kebenaran dan Injil Kristus. Dan Engkau menopang setiap gereja-gereja ini. Dan kami juga percaya kalau Engkau juga yang berdaulat atas segala pemerintah yang ada. Engkau juga yang memberikan hikmat sehingga keputusan yang ada pun yang ditetapkan. Biar Engkau juga yang menetapkan dan juga Engkau juga yang mengubahkan bangsa ini untuk menjadi kepunyaan. Kami berdoa bagi para pemimpin atau orang-orang yang telah bertanggung jawab. Ya, tegakkan keadilan ini Tuhan. Keadilan daripada Tuhan, kebenaran Tuhan dinyatakan. Kami memberkati para penegak hukum, juga orang-orang yang berdiri kebenaran keadilan. Terima kasih Tuhan. Malam ini yang kami akhiri satu Tuhan dengan berita kemenangan kasih pagi. Biarkan teduhkan hati kami malam ini. Dengan hati kami dapat bertaut pada kaki salib Yesus. Karena itulah yang boleh menopang dan menolong kami. Kami mengalaskan doa ini sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid-murid. Jemaat yang sedang berdiri, kita akan menyanyikan pada kaki salib. Kisah
Taruhlah harapan selama hari-hari pergumulanmu kepada Tuhan sampai tiba kelepasan. Saya akan menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Milikku Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia. Hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kayu salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Demikianlah ibadah kita Sabtu Sunyi pada malam hari ini. Marilah kita merenungkan Sabtu Sunyi ini, menanti hari kemenangan bagi kita, hari keselamatan untuk esok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Yo, sambil bersalam-salaman, semangat Sabtu Sunyi. Ya, mengingatkan saja teman-teman majelis. Ya, masih ada PCI yang mau tata, tapi paling tidak besok di ibadah Paskah kita, ya udah sampaikan bahwa majelis besok pakai baju baru ya. Ya, baju baru besok ya di Paskah. Kita besok perayaan HUT